Suatu hari, seorang gadis sedang melihat patung wali kota yang terpasang di dinding kota. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap patung wali kota memegang kotak yang sama di tangannya. Namun gadis itu merasa ada yang tidak beres saat melihat kotak tersebut dan segera berlari ke rumahnya. Saat sampai di rumah, dia melihat adik perempuannya sedang bermain dengan kotak yang sama. Gadis itu segera membawa adiknya dan kotak tersebut keluar dari rumah. Saat itu juga nenek mereka melihat kotak tersebut dan tiba-tiba menjadi sangat emosional. Nenek mengambil kotak itu di tangannya, tetapi tidak ingat untuk apa kotak itu digunakan. Yang dia ingat hanyalah bahwa kotak itu adalah warisan leluhur mereka dan tidak boleh hilang. Setelah mendengar perkataan neneknya, gadis itu membuka kotak tersebut karena rasa penasaran. Di dalamnya dia menemukan sesuatu seperti buku yang sobek dan juga sebuah kartu plastik berteknologi tinggi. Saat gadis itu mencoba menyatukan kertas yang robek, tidak ditemukan manual, tetapi terlihat kata sewer. Gadis itu tidak mengerti apa-apa, lalu teringat teman-temannya yang bekerja di saluran pembuangan. Dia menunjukkan kertas itu kepada mereka. Saat itulah mereka mengetahui sebuah rahasia yang berusia 200 tahun. 200 tahun yang lalu, 10 ilmuwan terkemuka bersama-sama membuat sebuah kotak besi. Di dalamnya mereka menuliskan seluruh kebenaran pada selembar kertas, lalu mengunci kotak itu selama 200 tahun. Begitu waktunya habis, kotak itu akan terbuka dengan sendirinya. Pada saat itu terjadi perang nuklir di bumi. Semua manusia yang selamat bersembunyi di sebuah benteng bawah tanah yang dibangun di bawah permukaan bumi. Persediaan makanan di sana hanya cukup untuk 200 tahun. Para ilmuwan menghitung dan memutuskan bahwa setelah 200 tahun, radiasi di bumi akan hilang dan manusia akan bisa kembali ke permukaan bumi. Karena itu mereka menyerahkan kotak besi tersebut kepada generasi para wali kota, agar ketika waktunya tiba, manusia bisa menemukan jalan untuk kembali ke permukaan bumi. Namun setelah 123 tahun, ketika wali kota baru terpilih, wali kota sebelumnya tiba-tiba meninggal. Rahasia kotak itu tidak sempat disampaikan kepadanya. Para pelayan pun meletakkan kotak itu di sebuah sudut. Setelah itu, rahasia tersebut hilang seiring berjalannya waktu. Setelah 200 tahun berlalu, kotak itu terbuka dengan sendirinya. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang mengenali kotak tersebut. Persediaan makanan di benteng bawah tanah pun telah habis. Saat itu orang-orang sedang mencoba membuka gerbang baja di Laut Cina Selatan. Tiba-tiba seekor tikus kecil keluar. Untuk menghindari tikus itu, dua orang naik ke pipa dan berhasil selamat. Kemudian mereka kembali ke gerbang baja tersebut. Saat mereka masuk, mereka menemukan jalan yang merupakan pintu keluar dari benteng bawah tanah. Sesuai petunjuk di kertas, mereka memutar sebuah pintu samping. Saat itu juga, sebuah batu seperti makam terangkat dari tengah aula dan bergerak maju. Kemudian batu itu berputar dan pintu sebuah ruangan rahasia terbuka. Saat mereka berdua sampai di ruangan itu, batu tersebut tiba-tiba mulai jatuh ke bawah. Batu itu jatuh melewati banyak lapisan dan akhirnya masuk ke sungai yang gelap. Namun ketika kapal itu melewati generator, sebagian darinya tersangkut di roda yang berputar dan patah. Kini keduanya merasa bahwa mereka terjebak. Saat itu juga gadis itu kembali mengeluarkan kertas kulit domba dan dia melihat bahwa di atasnya tertulis nomor ruangan 1. Anak laki-laki itu segera mencari dan menemukan ruang kontrol nomor 1. Keduanya segera pergi ke sana dan